Kak, setelah tewasnya salah satu pimpinan Hamas, Ismail Haniyeh, ini juga akan memicu perang terbuka antara Iran dan juga Israel. Kita akan langsung berbincang dengan narasumber, yakni Bapak Hasibullah Satrawi, pengamat Timur Tengah. Assalamualaikum, selamat pagi, Mas Hasibullah. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Rati dan Mas Arif Fadil. Iya, Assalamualaikum. dengan kematian Haniyeh ini, apakah Mas Satrawi melihatnya ini akan memicu eskalasi yang lebih besar begitu, perang terbuka antara Iran dan juga Israel, dan dampaknya akan seperti apa? Ya, untuk memulai pembahasan kita pada pagi hari ini, izinkan saya memulai dari update terbaru yang disampaikan oleh Garda Revolusi Iran terkait dengan hasil investigasi dari peristiwa ini. Yang pertama, dalam laporan sementara dinyatakan bahwa operasi ini atau pembunuhan ini dilakukan melalui proyektil roket atau rudal jangka pendek yang itu diperkirakan membawa hulu ledak kurang lebih 7 gram, tapi dia mempunyai kemampuan atau daya ledak yang sangat tinggi sekali. Dan yang kedua, dalam laporan sementara itu dikatakan serangan ini dilakukan oleh Israel dan didukung oleh Amerika Serikat. Lalu yang ketiga, yang juga disampaikan bahwa Iran akan melakukan sebuah balasan dengan bahasa yang bahwa ini adalah akan balasan dalam bentuk siksa yang sangat pedih, tapi dengan catatan dengan cara, waktu, dan tempat yang sesuai. Nah, saya rasa dari perkembangan terbaru ini, saya harus mengulas dalam beberapa poin. Yang pertama, secara positioning konflik. Ini kalau di Timur Tengah, Mbak Rati dan Mas Fadil, kan selalu saya sebutkan bahwa Iran dan proksinya dianggap sebagai kelompok perlawanan. Di samping itu, ada banyak negara-negara Arab yang tidak masuk di dalam kelompok perlawanan ini. Nah, dalam konteks Iran sekarang, itu kalau analisanya beberapa media di Timur Tengah, paling tidak Al Jazeera, itu dia menggambarkan bahwa Hamas, Hizbullah, kemudian Houthi itu seperti satu kesatuan yang ada di baris terdepan, sementara Iran berada di posisi belakang. Nah, yang harus diperhatikan kaitan dengan laporan tadi, bagi Iran sebenarnya juga yang paling penting adalah Amerika. Karena Amerika yang serangkali menyengsarakan Iran, termasuk dalam hukuman-hukuman ekonomi, dan juga jangan lupa tokoh-tokoh seperti Sulaimani yang melakukan operasi langsung adalah Iran. Jadi secara politik Iran sebenarnya secara positioning dia mengibaratkan sejajar dengan Amerika, sementara di front depan itu adalah Israel melawan katakanlah proksi-proksinya. Nah, yang ketiga, aspek strategi yang harus kita bahas bahwa selama ini Israel memang menggunakan strategi eskalasi. Dia tidak suka perundingan, dia ingin terus berperang dengan tekanan yang saya selalu sampaikan, tekanan militer dan tekanan politik. Nah, persoalannya strategi ini adalah menginginkan peperangan. Jadi kalau nanti Iran memilih opsi untuk perang besar dengan Israel, secara strategi itu adalah sebuah kemauan yang diinginkan oleh Israel. Karena Israel terutama melalui Netanyahu memang menginginkan berperang. Bahkan kalau Iran mengambil opsi memperlebar perang dengan menyerang Amerika, karena di laporannya tadi didukung oleh Amerika, maka ini justru menguntungkan yang diinginkan oleh Netanyahu, di mana Iran terlibat langsung dengan Amerika. Kita ingat yang dilakukan oleh Amerika waktu Iran menyerang Israel terkait dengan penyerangan konsulat, itu Amerika memberikan garis merah, jangan lakukan eskalasi. Artinya apa? Ini bagian terakhir yang ingin saya bilang, sebenarnya ada potensi strategi yang dimainkan oleh Netanyahu menjadi senjata makan tuan. Dia ingin eskalasi ini makin tinggi, dan kalau perlu Amerika pun terlibat, tapi persoalannya satu, Amerika sampai hari ini tidak ingin dalam perang ini. Bahkan yang kedua, dalam laporan terbaru, Amerika begitu emosional, bahkan sangat marah kepada Joe Biden karena melakukan eskalasi ini. Di dalam beberapa bocoran dikatakan itu sampai mengatakan kalau terus melakukan eskalasi begini, jangan mengandalkan Amerika. Dan itu menurut saya terkonfirmasi di data-data faktual. Misalkan yang terbaru, bahwa Amerika memaksa Israel untuk gencatan senjata, dan memang sempat diutus oleh Netanyahu delegasi Israel ke Kairo, tapi delegasi ini pulang cepat karena adanya perbedaan di antara Netanyahu dengan tim delegasi.
Ini yang saya bilang Mas Oke. Arif Fadil, kemungkinan senjata makan tuan. Dia tidak dapat Oke. dukungan dari Amerika sebagaimana diinginkan. Sementara di Israel Oke. sendiri dia ditekan oleh keluarga Sandra dan juga oposisi Israel. Begitu Mas Arif Fadil. Oke. Sementara 1 menit saja, mungkin pendek saja Mas Hasib. Kalau dari terlepas uranium yang dimiliki ya, kekuatan militer Iran dan Israel. ya, kalau ini mereka menjadi banyak opsinya perang langsung, walaupun ada kemungkinan yang lain juga, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ini akan mengkhawatirkan karena kedua belah negara sama-sama punya kekuatan besar. Dan Iran juga dianggap sudah berhasil memiliki senjata nuklir, walaupun itu baru dugaan-dugaan, karena sekali lagi kan negara Barat tidak menginginkan Iran sampai memiliki senjata nuklir. Dan menurut saya hari ini kita betul-betul menunggu apa yang akan dilakukan oleh Iran, terutama dengan 3 catatan tadi, membalas dengan cara, di waktu dan keadaan yang tepat. Nah ini yang kita semua berhitung, termasuk Israel. Iya. Israel itu salah satu juga pertengkarannya dengan Amerika. Dia tidak ingin langsung begitu memberikan kartunya karena dia ingin tahu seperti apa balasan Iran. Nah, Iran sendiri baru memberikan indikasi, tapi belum ada arah-arah yang lebih konkret tentang apa yang akan dilakukan ke depan. Baik. Mas Arif Fadil dan Mbak Rati. Ya, Baik, terima kasih banyak Mas Hasibullah Satrawi sudah berbagi informasi pada pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum.